Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai anak-anak, apa kabar? Masih bersama Bu Hesti. Kita berjumpa kembali di muatan pembelajaran matematika di tema 1 subtema 4. Kali ini kita akan belajar bagaimana pengurangan berulang sebagai dasar pembagian. Setelah anak-anak menyimak video ini, Bu Hesti berharap anak-anak dapat menentukan hasil bagi dua bilangan cacah tanpa sisa dengan benar. Yang kedua, anak-anak dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian dengan benar. Pada pertemuan lalu, anak-anak sudah belajar penjumlahan berulang sebagai dasar perkalian. Kali ini kita akan menggunakan pengurangan berulang sebagai dasar pembagian. Anak-anak pasti ingat pelajaran mengurang. Ya, mengurang berarti mengurangi jumlah atau mengambil jumlah. Nah, mari kita lihat contoh yang Bu Hesti berikan di gambar ini. Bu Hesti memiliki sebuah kaleng yang berisi 10 kacang. Bu Hesti akan membagi 10 kacang ini ke dalam 2 piring. Bagaimana caranya? Mari kita gunakan pengurangan berulang. 10 kacang akan Ibu kurangi 2. Maka 10 dikurang 2 masih tersisa 8. 8 kacang tadi akan Ibu kurangi lagi 2. Maka 8 dikurang 2 tersisa 6. 6 kacang akan Ibu ambil lagi 2, maka 6 dikurang 2 masih tersisa 4. 4 kacang Ibu kurangi 2 lagi, maka tersisa 2. Dan sisa 2 tadi Ibu kurangi kembali 2, sehingga menjadi 0 atau kosong. Kaleng Bu Hesti sudah tidak terisi 10 kacang karena kacangnya sudah berpindah ke atas 2 piring. Nah, bila kejadian ini ditulis dalam pengurangan berulang, maka akan seperti ini. 10 dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2 sama dengan 0. Anak-anak tadi melihat Bu Hesti mengurangi 2 berkali-kali. Ya. Maka apabila dituliskan dalam bentuk pembagian, maka akan didapatkan 10 dibagi 2 sama dengan 5. 10 berasal dari jumlah kacang seluruhnya di awal, lalu kemudian tadi dibagi 2 piring. Ya, sehingga anak-anak harus mengurangi 2, 2, 2, karena 2 berasal dari 2 piring. Lalu sama dengan 5. 5 berasal dari pengurangan 2 yang diulang-ulang sebanyak 5 kali. Coba anak-anak hitung di sana. 10 kurang 2, kurang 2, kurang 2, kurang 2, kurang 2. Pengurangan 2 terjadi 5 kali. Sehingga 10 dibagi 2 sama dengan 5. Bagaimana anak-anak? Ya, Bu Hesti berharap anak-anak paham. Tetapi bila anak-anak belum paham, Ibu akan melanjutkan ke contoh berikutnya. Kali ini Bu Hesti memiliki 15 anak ayam
di dalam kandang yang besar. 15 anak ayam ini akan ibu bagi menjadi 3. Kenapa 3? Karena ada 3 kandang. Ya, anak ayam ini harus dipisahkan ke dalam 3 kandang. Bagaimana caranya? 15 anak ayam tadi kita kurangkan 3. Ya, yang satu masuk ke kandang pertama, masuk kandang kedua, yang ketiga masuk ke kandang ketiga. Sehingga di kandang besar berkurang 3. Maka 15 dikurang 3, hasilnya berapa anak-anak? 12. Nah, sekarang kita kurangkan lagi dengan 3. Karena kita harus membaginya ke 3 kandang. 1, 2, 3. Maka 12 kita kurangkan lagi dengan 3 menjadi 9. Lalu kita kurangkan kembali. Anak ayam ini kita pindahkan. Ya, 3 berarti berkurang 3. Maka 9 dikurang 3 hasilnya adalah 6. Oke. Mari kita kurangkan lagi 3. 1, 2, 3. Nah, 6 akan kita kurangkan dengan 3 menjadi 3. Oke, nih terakhir nih, masih ada 3 ayam di kandang besar. Harus kita bagi lagi ya. Kita kurangkan dengan 3. 1 ayam, 2 ayam, 3 ayam, berarti kita kurangkan 3. Sehingga 3 dikurang 3 hasilnya 0. Atau artinya kandang besar Bu Hesti sudah tidak ada anak ayam lagi. Kemana? Anak ayamnya sudah berpindah ke 3 kandang. Apabila dituliskan dalam bentuk pembagian, maka 15 kita bagi 3. 3-nya apa, Nak? 3-nya adalah jumlah kandangnya 3. Maka hasilnya adalah 5. 5 berasal dari 5 kali pengurangan 3. Jadi dikurangi 3-nya sebanyak 5 kali. 15 dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3. Pengurangan 3-nya terjadi 5 kali. Sehingga 15 dibagi 3 sama dengan 5. Oke anak-anak, kalian sudah mulai paham? Syukurlah kalau begitu. Nah, setelah ini Bu Hesti akan mengajarkan bagaimana bentuk pembagian dengan bersusun. Oke, ini adalah contoh bagaimana pembagian diselesaikan dengan cara bersusun. Bila Bu Hesti memiliki angka 52 dibagi 2, maka anak-anak harus mencoba membuat cara bersusun seperti contoh ini. Angka 52 dimasukkan ke dalam jajar genjang yang terbuka. Lalu 2 sebagai pembaginya diletakkan di luarnya. Oke, seperti gambar ini. Lalu mari kita coba selesaikan. 5, angka 5 yang sedang berkedip-kedip itu adalah 50-an. Nah, 5 akan kita bagi terlebih dahulu dengan 2. Ya, 5 kita bagi 2. Ingat nak ya, 5 ini 50-an.
Maka berapa ya 5 dibagi 2? Seperti tadi, anak-anak bisa menggunakan pengurangan bersusun. 5 dikurang 2, dikurang lagi 2. Ya, ada sisanya ya kalau 5. Tidak apa-apa, sisanya disimpan saja. Maka 5 dibagi 2 itu sama dengan 2. Maka 2 hasilnya diletakkan di atas. Ya. Atau anak-anak boleh berpikir 5 dibagi 2 itu bisa diselesaikan dengan cara anak-anak memikirkan 2 dikali berapa ya supaya mendekati 5 atau sama dengan 5. Sekali lagi, anak-anak boleh berpikir 5 dibagi 2 itu 2 dikali berapa ya supaya sama dengan 5 atau kurang dari 5. Tidak boleh lebih dari 5 atau kurang dari 5. Ya, ternyata 2 dikali 2 itu sama dengan 4. 4 kurang dari 5. Boleh diletakkan di sini ya. Tapi kalau lebih dari 5 tidak boleh diletakkan. Kita harus mencari yang kurang dari 5. Berikutnya mari kita kurangkan. Ingat bahwa pengurangan adalah dasar pembagian. Jadi harus kita kurangkan. 5 dikurang 4 menghasilkan 1. Ya, tadi kan masih bersisa ya. Oke, lalu sekarang 2 dikurang 0 sama dengan 2. Nah, sekarang masih ada 12. 1 puluhan dan 2 satuan, 12. Apakah ini masih bisa dibagi? Masih bisa. Mengapa? Karena 12 lebih besar nilainya dibanding 2, sehingga bisa dibagi. Mari kita bagi. 12 dibagi 2. Nah, kita harus bagikan 2. Berapa ya? Anak-anak boleh mencari dari 12 dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2. Atau, ya, hasilnya adalah 6. Atau, anak-anak boleh berpikir, 2 dikali berapa ya supaya 12? Ya, ternyata dikali 6. Maka hasilnya kita tulis di bawahnya. Kemudian jangan lupa kita kurangkan kembali. Maka 12 dikurang 12 sama dengan 0. Tidak bersisa. Sehingga 52 dibagi 2 hasilnya adalah 26. Oke anak-anak, sekarang kita coba latihan dengan soal berikutnya. Nah, ini adalah pembagian 225 dibagi 5. Ingat ya bentuknya. Bentuknya seperti jajar genjang terbuka. Yang besar ada di dalam, sementara pembaginya ada di luar. Nah, mari kita lihat. Kita lihat yang paling dekat dengan angka 5, yaitu 2. Apakah 2 bisa dibagi 5? Tidak bisa. Mengapa? Karena 2 nilainya lebih kecil. Bila tidak bisa, anak-anak harus mengambil bilangan di belakangnya, yaitu 22
dibagi 5. Berapakah 22 dibagi 5? Anak-anak bisa menggunakan pengurangan berulang. 22 dikurang 5, dikurang 5, dikurang 5. Hasilnya adalah berapa? Ya, atau tadi seperti Bu Esi katakan, coba pikirkan 5 dikali berapa ya supaya sama dengan 22 atau kurang dari 22. Siapa bisa menebak? 5 dikali berapa ya? Oke, good. Kali 4. Nih, anak-anak bisa mengalihkan. 5 dikali 4 sama dengan 20. Letakkan 20 di bawah 22 karena kita membagi 22. Oke? Maka bagaimana selanjutnya? Kita harus mengurangkan. Mari kita kurangkan. 22 dikurang 20 sama dengan 2. Betul sekali. Lalu 5 kita kurangkan 0, hasilnya 5. Nah, sekarang tersisa 25. Apakah 25 dapat dibagi 5? Ya, tentu saja. Mengapa? Karena 25 nilainya lebih banyak dari 5. Maka mari kita bagi. 25 dibagi 5. Berapa ya? Anak-anak bisa menggunakan pengurangan berulang. 25 dikurang 5, dikurang 5, dikurang 5, dikurang 5, dan dikurang 5 sampai hasilnya 0. Ya, kalau ada sisa gimana, Bu? Boleh, asal kurang dari 5. Atau anak-anak pikirkan kembali seperti tadi. Kira-kira 5 kali berapa ya supaya sama dengan 25 atau kurang dari 25? Siapa yang bisa menebak? Wah, hebat, kalian sudah hafal perkalian. Benar sekali. Kali 5. 5 dikali 5 sama dengan 25. Nah, selanjutnya mari kita kurangkan. Oke, 25 dikurang 25 menghasilkan 0. Sehingga 225 dibagi 5 hasilnya adalah 45. Bagaimana anak-anak? Ya, mudah-mudahan anak-anak dapat mengerjakannya, dapat memahami dengan baik sehingga kalau ada latihan soal nanti anak-anak bisa mengerjakan. Oke? Nah, anak-anak sekarang mari kita simpulkan. Bila ada 15 dibagi 3, maka hasilnya adalah, nah, bagaimana untuk menemukan hasilnya? Ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Cara yang pertama adalah diselesaikan dengan pengurangan berulang. Maka letakkan 15, lalu kurangkan dengan angka 3 sebagai pembagi, kurangkan lagi, terus hingga hasilnya adalah 0. Ya, jadi terus kita kurangkan sampai menghasilkan 0. Ya, nah, berapa hasilnya? Yaitu 5. Dari mana 5, Bu Hesti? 5 ini berasal dari jumlah berapa kali pengulangan terjadi. Kita lihat di sini berapa kali pengulangan terjadi? 1 kali, 2 kali, 3, 4, 5.
terjadi pengulangan sebanyak 5 kali, sehingga 5 kali menjadi hasil dari pembagian 15 dibagi 3. Oke nak ya. Nah, cara yang kedua menyelesaikannya yaitu dengan cara bersusun. Mari kita lihat. 15, cara menyusunnya adalah dengan gambar seperti ini. Anak-anak buat gambar seperti ini. Garis miring, lalu diberi atap, ya. Lalu kita bagi 3. Angka 3 diletakkan di luar. Ya. Setelah itu, anak-anak bisa menggunakan tadi pengurangan berulang. Atau cara yang lebih mudah lagi adalah anak-anak pikirkan 3 kali berapa agar menghasilkan 15 atau kurang dari 15. Mari kita pikirkan. 3 kali berapa ya hasilnya 15? 3 kali 1? Bukan. 3 kali 2? Bukan, karena hasilnya 6. 3 kali 3? Oh, hasilnya masih 9. 3 kali 4? 12. Belum. 3 kali 5? Ya, 15. Ternyata 3 kali 5 akan menghasilkan 15. Setelah itu, letakkan 15 di bawahnya. Kemudian buat garis, tambahkan tanda kurang. Lalu kita kurangkan 15 dikurang 15 hasilnya 0. Maka 15 dibagi 3 hasilnya lihat yang di atas. Ya, yang di atas itu merupakan hasilnya sama dengan 5. Oke anak-anak, jadi hari ini kita sudah belajar menyelesaikan pembagian dengan 2 cara, yaitu cara pengurangan berulang dan dengan cara bersusun. Mudah-mudahan anak-anak memahaminya ya. Nanti kita coba menyelesaikan latihan soal setelah anak-anak mendengarkan video ini. Okay, thank you kids. Keep smiling and have a great day. Bye-bye.